Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabur Riqaq, tentang melembutkan hati. Karena hanya dengan memiliki kelembutan hati itu ya Islam bisa masuk, sebetulnya ya Islam bisa masuk sehingga mudah untuk menjadi taat. Keberapa nih ya sekarang hadisnya nih ya? Hadis ke-10. Kalau di sini sih hadis ke-13. Nah, hadis yang sebelumnya nih ya. Hadis sebelumnya yang ini nih kemarin berat nih ya. Ada kaitannya sebetulnya dengan kajian ini di kitab Dalilul Falihin tentang bersegera, hanya bersegera dalam beramal soleh. Nah, hadis yang sebelumnya itu Allah bertanya gitu ya kepada penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Ya, kalau kamu memiliki emas sebesar bumi, mau kamu serahkan kepadaku, katakanlah demikiannya. Ya, Allah mengatakan, menanyakan gitu, kalau kamu punya emas sebesar bumi, mau serahkan kepadaku supaya kamu bisa keluar dari neraka. Oh, tentu saja mau. Gitu ya, tentu saja mau. Kemudian Allah mengatakan, dulu aku minta kepada kamu yang jauh lebih ringan dari itu, tapi kamu tidak melakukan. Nah, itu poinnya gitu ya. Ternyata tidak melaksanakan, jadi tidak taat kepada Allah itu, kemudian masuk neraka. Nah, setelah neraka Allah meminta apapun, dia mengatakan, "Pak, ya mau saya penuhi." Bahkan ketika Allah minta sebesar bumi juga mau memenuhi. Nah, padahal ketika di dunia Allah minta yang manusia pasti mampu ya melakukannya agar tidak masuk neraka. Jadi ketika di dunia ininya Allah meminta gitu manusia memenuhilah permintaan Allah itu agar tidak masuk ke dalam neraka, dan itu jauh lebih ringan daripada setelah masuk neraka. Untuk penghuni neraka yang siksaannya paling ringan, ya permintaan Allah yang demikian. Sini boleh, bisa keluar dari neraka, serahkan emas sebesar bumi, sebesar dunia. Ya mau, mana mampu kan sebetulnya. Nah, ini kan pelajarannya, ini yang dari ini pun sudah jelasnya. Allah mengatakan bahwa dulu ketika di dunia aku meminta yang jauh lebih ringan daripada permintaan menebus diri dengan emas sebesar bumi. Padahal Allah memerintahkan ya ketika di dunia gitu Allah meminta manusia taat kepada Allah itu agar tidak masuk neraka. Nah, kaitannya ya dengan bab mubadaroh, hanya bersegera dalam beramal soleh itu, ya inilah, segeralah itu taati apa yang Allah minta, penuhi apa yang Allah minta. Itu permintaan yang mudah, bisa gitu manusia melakukan. Jangan, katakanlah ya jangan menyesal seperti yang ada di hadis ini. Nanti setelah masuk neraka Allah mengatakan iya mau memenuhi, padahal mereka pasti tidak mampu. Itunya pelajarannya dari hadis ini, itunya selama di dunia ini Allah meminta manusia itu apa yang mereka mampu. Yang di hadis ini Allah firman Allahnya, dulu aku minta kepada kamu itu sesuatu yang jauh lebih ringan dan kamu pasti mampu. Nah, itulahnya dari hadis yang kemarinnya. Nah, kaitannya dengan mubadarah artinya ya segeralah gitu ya, segeralah penuhi permintaan Allah itu, yang ternyata dengan memenuhi
permintaan Allah itulah manusia terbebas dari neraka. Jangan nunggu, katakannya jangan nunggu seperti yang ada di hadis ini. Setelah di neraka ketika Allah minta sebesar bumi saja mengatakan iya mau saya penuhi, geleh cek Allah timurdannya baheula ge. Baheula atuh nu bisa, yang jelas dulu, yang jelas manusia bisa mampunya, karena Allah tidak membebankan apapun kepada manusia di luar kemampuan mereka. Nah, itulah ulasannya sedikitnya hadis yang terakhir yang kemarin. Nah, sekarang hadis berikutnya, kalau di sini ya di di kitab Fathul Barinya ya, ini hadis yang ke-13 dan ke-14, itunya hadis ke-13 dan ke-14 isinya sama, hampir sama, bukan sama. Ini tentang ini kan judulnya sekarang ini bab sifatul jannah wan nar, bab sifat surga dan neraka. Ini hadis-hadisnya ya sekitar gitulah, ya sekitar surga dan neraka. Nah, hadis yang terakhir juga yang kemarin itu ternyata ya diantaranya demikian ya, tentang neraka. Allah mengajak bicara kepada penghuni neraka seperti yang tadilah dialognya. Nah, hadis yang berikutnya sekarang nih ya. An Jabirin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nari bisyafaati ka'annahu sa'arir. Qultu wa mas sa'arir? Qala ad-dogobis wa kana qad saqata famuhu faqultu li Amr ibn Dinarin Aba Muhammadin sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqulu sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu yakhruju bisyafa'ati minan nar. Qala na'am. Dari Jabir bin Abdullah, yang nama sahabatnya Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, Nabi SAW bersabda, yakhruju minan nari bisyafa'at, akan keluar dari dalam neraka itu bisyafa'at dengan bantuan syafaat lah sebutannya, dengan dibantu dengan syafaat. Arti syafaat itu pertolongan. Ya, arti syafaat itu pertolongan itu karena dibantu dengan suatu pertolongan. Ya, sebelah kita syafaatnya, kita menyebutnya kemudian itu dengan syafaatnya. Yakhruju minan nari bisyafaati, akan keluar dari dalam neraka dengan bantuan syafaat. Ka'annahumus sa'arir, mereka itu yang keluar dari dalam neraka itu seperti sa'arir. Nah, qultu wa mas sa'arir, kemudian aku bertanya, apa itu sa'arir? Qala, ia menjawab ad-dogobis. Sa'arir naon, dogobis naon. Seperti ini sebetulnya, seperti yang keluar dari dalam neraka. Intinya yang awal sih ininya, hadis yang sekarang ini intinya adalah yang kalimat awalnya. Semua yang keluar dari dalam neraka itu dapat syafaat. Itulah intinya ya. Semua yang keluar dari dalam neraka itu dapat syafaat. Yang tidak dapat syafaat itu adalah mereka yang tidak akan keluar, yang tidak keluar dari neraka atau yang abadi di neraka. Mereka nggak ada pertolongan bagi mereka, nggak ada syafaat. Nah, ini saja yang awalnya. Kalau lanjutannya tadi ka'annahumus sa'arir. Sa'arir itu kalau terjemah harfiahnya seperti apa namanya ya, buah itu seperti buah kecil. Kalau saya lihat di kamus seperti mentimun kecil. Nah, proses ininya semua nih prosesnya yang dikeluarkan dari dalam neraka itu kemudian dimasukkan ke Nahrul Hayat namanya.
Nahrul Hayat ini artinya sungai kehidupan, gitulah. Ini Nahrul Hayat ini sungai kehidupan. Nah, karena kan orang yang yang sebutlah habis masa hukumannya di neraka, mereka akan mati di dalam neraka. Mereka itu mati itunya di dalam neraka. Nah, kemudian dibawalah itu, dikeluarkan dari dalam neraka, kemudian intinya dimasukkan ke dalam Nahrul Hayat. Nah, begitu keluar dari sana, nah itu seperti naon cek urang banyak ieu teh nu eta teh kalau bahasa Sundana pentil atau tunas gitu dari biji yang muncul begitu keluar dari Nahrul Hayat itu. Nah, di sini disebutnya ka'annahum sa'arir, itu seperti tunas atau seperti bakal buah yang keluar gitu, yang warnanya kalau di hadis yang lain disebutkan putih kekuningan bersih mengkilap. Nah, setelah mandi di Nahrul Hayat itu kondisinya demikian ya, seperti itulah tunas atau yang bakal buah yang muncul bersih, sudah mandi itu di Nahrul Hayat, sudah bersih dari segala kotoran gosong ya, namanya di neraka disiksa di dalam api itu pasti gosong. Nah, kemarin ini saja masalahnya nih ya. Nah, kemudian tadi lanjutannya gitu, ada sahabat ada yang memastikan apakah benar Jabir itu mengatakan demikian, yakhruju bi syafaati minan nar ya. Nah, ini saja intinya nih ya, yakhruju minan nar bisyafaat, gitulah. Yang keluar dari dalam neraka itu dapat syafaat. Nah, saya cari tentang syafaat, sangat banyak hadisnya. Ini juga tidak saya catat semuanya nih ya. Ada beberapa yang saya catat, nanti ayo nama orang edisi macakeun hadis lah, hadis-hadis tentang syafaatnya ternyata sangat banyak itu hadisnya. Tambah satu lagi nih hadis yang ada di sini ya, hadis berikutnya. Jadi hadis yang pertama intinya demikian, yakhruju minan nar bisyafaat. Jadi semua orang yang keluar dari dalam neraka itu, mereka itu dapat syafaat. Nanti ada hadisnya kita baca nih, bahkan sampai kepada orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka itu juga dapat syafaat. Artinya ya lumayanlah dapat potongan masa tahanan. Dapat potongan gitu, dapat potongan masa tahanan itu. Artinya lebih cepat keluar, tapi jangan diartikan masa potongannya itu misalnya setengahnya, wah nggak akan ada, tidak akan ada yang demikian ya, karena syafaat dari Rasulullah SAW itu jumlahnya sedikit gitu. Bahkan nih orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu nggak ada karena syafaat. Mereka itu orang-orang istimewa, bahkan masuk pintu masuk surganya pun gitunya, pintu masuk surganya pun mereka itu ya beda lah, mereka orang-orang istimewa gitu ya. Kerabi hadisnya TK baca kayaknya sebentar nih ya. Nu mana tadi tanya hadis saya baca leungit di hadisna dia. Sebentar nih ininya nih yang menerangkan barusannya bahwa nah ini nih hadis yang menerangkan, sangat panjang nih hadisnya, di ujung hadisnya nih yang menerangkan seperti ini nih. Wahai Muhammad, ini Allahnya yang Allah nih yang memanggil itu. Wahai Muhammad, masukkan orang yang tidak dihisab dari umatmu melalui pintu-pintu surga sebelah kanan, dan mereka adalah sekutu semua manusia selain pintu-pintu itu. Setelah itu beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jarak
apa namanya sih ya teh kusen, aduh bahasa Arabnya kusen. Jadi lebarnya gitu ya, lebarnya pintu nih, lebarnya pintu surga gitu tuh nih maknanya berarti nih ya. Jadi lebarnya pintu surga itu seperti jarak antara kota Mekah dengan Himyar, nama kota juga nih, atau seperti jarak antara Mekah dan Basroh. Basroh itu nama kota di Irak. Nah ini kan menunjukkan ya, pintu surga itu sangat lebar gitu sebetulnya. Nah, jarak atau lebar gitu ya, lebarnya pintu surga kurang lebih maknanya demikian ya, yaitu sejarak atau seperti itu jarak antara Mekah dengan Himyar, atau seperti jarak antara Mekah dan Basroh. Nah ini yang masukan orang-orang yang tidak dihisab dari umatmu, mereka itu tidak mendapat syafaat, tidak dengan bantuan gitunya, tidak dengan bantuan Rasulullah. Mereka itu memang dengan amal mereka sudah bisa masuk surga bahkan tanpa hisab. Nah satu lagi nih ya, nanti kita baca nih banyak hadis tentang syafaat nih ya. Nah satu lagi hadis yang ke-14 seperti kalau di kitab ini ya. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yakhruju qaumun minan nari ba'dama massahum minha syaf'un fayadkhulunal jannata fayusammihim ahlul jannati al jahannamiyun. Nah ini nih yang disebut mantan napi Jahannamiyun, mantan penghuni neraka. Nah sebentar nih ya, dari Anas bin Malik ya, semoga Allah meridhoinya, Nabi SAW bersabda. Nah ini awalnya sama nih ya, yakhruju qaumun minan nar, akan keluar satu kaum dari dalam neraka, ba'dama massahum minha saf'un. Nah setelah mereka itu dibakar gitulah. Ya, setelah neraka setelah mereka itu gitu tersentuh atau terbakar gitulah di dalam neraka, fayadkhulunal jannata, kemudian mereka masuk surga, fayusammihim ahlul jannati al jahannamiyun, kemudian para penghuni surga memberi nama atau memberi namanya, memanggil mereka gitu, memberi nama mereka dengan sebutan al jahannamiyun, penghuni surga atau orang yang masuk ke dalam surga tapi harus ke neraka dulu. Ini yang masuk ke surga gitu ya, tapi harus ke neraka dulu. Nah, penghuni surga menyebut mereka itu jahannamiyun. Kalau untuk penghuni neraka, kalau untuk penghuni neraka ini ada dua kelompok. Artinya penghuni neraka itu ada dua kelompok. Ada yang abadi itu kan tidak, dan yang tidak abadi. Ya, penghuni neraka itu ada dua kelompok. Ada yang abadi, ada yang tidak abadi. Nah kalau yang abadi disebutnya mukimin, itulah penduduk asli, mukimin di sana atau mukim di neraka, yang bermukimlah di sana sampai kapan? Nah, itu kan waktunya abadi, kalau di sana waktunya abadi. Nah kalau yang penghuni neraka atau yang masuk neraka itu, yang disiksa di dalam neraka tapi tidak abadi, mereka ini anggaplah musafir di dalam neraka. Ada mukimin, ada penghuni, penduduk asli itu neraka, ada mukimin, ada sapar kadinya tuh, sapar ke neraka tuh. Nah mereka yang tidak abadi ini itu ya, menurut hadis ini itu keluarnya itu dapat syafaat gitu, dapat bantuan dari Rasulullah SAW.
Nah, kita baca nih hadis yang lain nih ya, tentang syafaat. Ini hadis Bukhari misalnya, yang saya catat ini di apa namanya, di dalam Kutubus Sittah. Misalnya nih hadis Bukhari, sebentar nih ya, yang ini nih. Ini hadisnya cukup panjang. Nanti banyak nih hadis yang maknanya seperti ini. Nah, kita lihat nih hadis ini misalnya nih. Dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, beliau bersabda, pada hari kiamat Allah mengumpulkan orang-orang yang beriman. Lalu mereka berkata, pada hari kiamat Allah mengumpulkan orang-orang yang beriman, lalu mereka berkata, tidak sebaiknyakah kita minta syafaat kepada Tuhan kita sehingga Dia bisa menjadikan kita merasa aman dari tempat kita sekarang ini? Kemudian mereka mendatangi Nabi Adam dan mereka sampaikan, wahai Adam, bukankah engkau tahu bahwa Allah menciptamu dengan tangannya dan Ia jadikan para malaikat tunduk sujud kepadamu dan mengajarimu nama-nama segala sesuatu? Maka berilah syafaat atau mintakanlah syafaat kepada Allah untuk kami, sehingga Allah bisa memberi kenyamanan kepada kami dari tempat kami sekarang ini. Nabi Adam menjawab, aku tidak berhak. Dan Nabi Adam menceritakan kesalahan yang pernah dilakukannya kepada mereka, seraya berkata, coba kalian datangi Nabi Nuh, sebab ialah Rasul pertama yang Allah utus untuk penduduk bumi. Mereka pun mendatangi Nuh, namun Nabi Nuh berkata, saya tidak berhak menolong kalian di sini. Kemudian dan Nabi Nuh menceritakan kesalahan yang pernah dilakukannya. Kemudian dia mengatakan, coba datangi Nabi Ibrahim. Kemudian dengan alasan ya, coba datangi Nabi Ibrahim, dia adalah manusia yang paling dicintai Allah. Kemudian mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Kemudian tapi Nabi Ibrahim menjawab, di sini saya tidak berhak memberi syafaat kepada kalian. Kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan kesalahan yang pernah dilakukannya, lalu mengatakan, silahkan datangi Nabi Musa. Kemudian seorang Nabi Musa, dia adalah hamba Allah yang menerima kitab Taurat dan dia satu-satunya manusia yang pernah mendengar suara Allah, diajak bicara gitu oleh Allah. Kemudian mereka mendatangi Nabi Musa dan Nabi Musa berkata, saya tidak bisa memberi syafaat kepada kalian. Kemudian dia menceritakan apa kesalahan yang pernah dilakukannya. Datanglah kalian kepada Nabi Isa alaihi salam. Dia itu adalah utusan Allah dan ruhnya. Kemudian mereka mendatangi Nabi Isa dan Nabi Isa mengatakan, saya tidak bisa memberi syafaat kepada kalian. Silahkan datangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah hamba Allah yang telah diampuni dosanya, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang. Kemudian orang-orang pun mendatangiku. Aku berusaha mendatangi dan meminta izin kepada Allah sehingga aku diizinkan. Dan jika kulihat Allah, aku bersimpuh bersujud dan Allah membiarkanku sujudnya sekian lama. Kemudian terdengar suara, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, katakanlah permintaanmu pasti didengar, mintalah engkau pasti diberi, ajukanlah syafaat engkau akan diberi. Aku pun memuji Tuhanku dengan pujian yang diajarkan olehnya kepadaku. Kemudian aku memberi syafaat. Nah, di sini nih mulai ini. Aku pun memberi syafaat. Kemudian Allah memberiku batasan yang aku kemudian memasukkan mereka ke dalam surga. Nah, ini sejalan nih ya, yang
keluar dari neraka dengan syafaat ini, kemudian aku memasukkan mereka ke dalam surga. Kemudian aku kembali, dan jika aku melihat Allah, aku bersimpuh sujud dan Allah membiarkanku sujudnya sekian lama, kemudian terdengar lagi suara, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, katakanlah engkau pasti didengar, mintalah pasti engkau diberi, mintalah syafaat pasti engkau diizinkan. Maka aku memuji Tuhanku dengan pujian yang diajarkannya kepadaku. Kemudian aku memberi syafaat. Ini yang kedua kalinya nih. Yang kedua kalinya kemudian aku memberi lagi syafaat, gelombang kedua nih. Gelombang pertama sudah bisa masuk surga. Ini yang kedua nih. Kemudian dia memberiku batasan yang aku memasukkan mereka ke dalam surga. Aku kembali dan kuutarakan kepada Tuhanku, ya Tuhanku, tidak tersisa dalam neraka selain yang ditahan oleh Al-Quran dan wajib kekal di dalamnya. Nabi SAW kemudian bersabda, akan dikeluarkan dari neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dari dalam hatinya, dan dalam hatinya mempunyai iman sebesar biji gandum. Kemudian akan keluar dari neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat iman sebesar biji tepung. Dan akan keluar dari neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat iman sebesar atom. Itu salah satunya. Kita lihat lagi nih, ini hadis tentang syafaat lah kita bacanya, hadis syafaat. Kemudian hadis yang ini nih, yang kedua di masih riwayat Bukhari juga nih. Nah, kurang lebih yang barusan nih, kalau ininya ya, yang barusan yang sudah tadi kita baca nih hadis yang nomor 4343 di sini, ini yang di ujungnya menerangkan, masukkan wahai Muhammad, masukkanlah orang yang tidak dihisab dari umatmu melalui pintu-pintu sebelah kanan. Nah, kalau ini sebelumnya sama, jangan yang ini berarti nih, kita lihat lagi nih ya. Ini cirian nih semuanya nih. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi mempunyai doa yang telah dikabulkan. Ini riwayat Bukhari juga ya. Setiap nabi mempunyai doa yang telah dikabulkan. Sedangkan aku insya Allah akan terus menyimpan doaku itu untuk menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat nanti. Ini diantaranya jadi berarti ada apa namanya, keistimewaan berupa doa, katakanlahnya ada keistimewaan itu berupa doa yang Allah berikan kepada semua nabi. Ternyata oleh nabi-nabi yang lain itu dulu sudah gitu diajukan kepada Allah dan dikabulkan. Padahal di hadis yang tadi kan, kenapa Nabi Adam tidak bisa memberi syafaat? Seolah-olah begini, kenapa Nabi Adam ketika diminta oleh semua manusia, sebetulnya bukan hanya umatnya. Karena mereka mengatakan nih, orang-orang yang beriman itu mengatakan kepada Nabi Adam, engkaulah bapaknya seluruh manusia. Nabi Adam mengatakan, aku tidak bisa memberi syafaat itu karena dulu aku pernah. Kemudian menyebutkan kesalahannya kan, tadinya semua nabi kan menyebutkan kesalahannya. Nah, mereka ini para nabi yang didatangi itu Nabi Adam ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka semuanya ketika diminta berilah kami syafaat, mereka itu mengatakan aku tidak bisa karena dulu aku pernah, ini kesalahannya mereka sebutkan, itunya kesalahan yang pernah mereka lakukan apa. Nah, dengan mereka itu melakukan kesalahan, di satu riwayat mengatakan
aku malu gitu, aku malu untuk datang menghadap kepada Allah kemudian minta syafaat. Mereka ini malu karena pernah melakukan kesalahan. Sementara Rasulullah SAW itu kan satu-satunya, makanya itu kan Rasulullah SAW itu adalah satu-satunya manusia yang bersih 100% gitu, bersih dari kesalahan. Maka Rasulullah SAW anggaplah tidak merasa malunya untuk menghadap kepada Allah dan minta izin untuk memberi syafaat. Kalau nabi-nabi yang lain, dan Nabi Adam tadi dulu aku malu untuk datang kepada Allah karena dulu aku pernah melanggar. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim samanya pernah melakukan kesalahan. Kalau Nabi Adam yaitu kesalahannya karena pernah makan buah khuldi. Kalau Nabi Nuh pernah berdoa minta kepada Allah supaya orang kafir semuanya dimusnahkan, sehingga dunia ini hanya diisi oleh orang-orang yang beriman. Damai rasanya dunia kalau isinya orang-orang yang taat kepada Allah. Kan malah dimarahi oleh Allah. Itu dimarahi oleh Allahnya. Salah, kemudian Nabi Nuh mengakui kesalahannya, itu berdoa demikian. Kemudian Nabi Ibrahim kesalahannya, aku malu itu untuk datang kepada Allah karena dulu aku pernah berbohong 3 kali seumur hidupnya. 3 kali siasat. Padahal ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala, Nabi Ibrahim kan tidak mengakui. Tuh berhala yang paling besar. Satu kebohongannya. Kemudian yang kedua, ketika diajak untuk menyembah berhala, Nabi Ibrahim mengatakan, rada ngagi pergi, tari risri. Nabi Ibrahim mengatakan, aku sedang sakit, nggak bisa kemana-mana. 2 kebohongan Nabi Ibrahim. Yang ketiga, ketika ditanya oleh raja yang zolim, Raja Namrud, siapa ini? Ini adik saya, padahal istrinya. Itu semuanya siasat gitunya, bukan Nabi Ibrahim berdosa, itu siasat. Ternyata kenapa ketika ditanya siapa yang menyembah yang menghancurkan berhala ini? Tuh yang patung yang paling besar, ternyata kan ada maksud Nabi Ibrahim. Nah, masa patung bisa melakukan semua ini? Ya kalau nggak bisa apa-apa kenapa disembah? Itu maksud Nabi Ibrahim. Ya bersiasat kan. Salah. Salah. Nah semuanya menyebutkan kesalahannya. Ya, sementara Rasulullah SAW itu tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Nah, sehingga Rasulullah SAW itu apa yang menghalanginya kalau untuk datang kepada Allah kemudian minta izin gitunya kepada Allah mau memberi syafaat, nggak ada yang menghalangi. Nah, tapi menurut hadis yang barusan bahwa semua nabi itu memiliki doa yang sudah dikabulkan oleh Allah. Sementara aku akan terus menyimpan doaku sebagai untuk menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Nah, kemudian nih hadis yang lain nih. Mana hadisnya nih? Iya hadisnya ya. Sekarang riwayat Muslim nih hadisnya nih. Kalau nggak salah sama itunya ini dikumpul-kumpul ya hadisnya digunukeun ini. Nah ini tentang ini riwayat Muslim, di Bukhari juga ada nih. Ini hadis terkait syafaatnya tentang terkait dengan Abu Thalib. Dari Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW pernah di apa namanya pernah ada yang menyebut-nyebut tentang Abu Thalib. Abu Thalibnya paman Rasulullahnya yang kafir, mati kafir. Tapi Abu Thalib ini kan dia kafir sampai mati, dia kafir, tapi jasanya bagi Rasulullah SAW sejak anak-anak Abu Thalib itu sejak Rasulullah
apa namanya ya, ditinggal oleh kakeknya, dirawat, itu diurus, artinya di apa namanya, dididik, dilindungi lah sampai menjadi nabi. Dan setelah menjadi nabi pun demikian. Abu Thalib itu masih itu melindungi, menjadi pelindung Rasulullah SAW. Nah, ternyata itu Abu Thalib itu mati dalam keadaan kafir. Nah, sekali waktu, katakanlah pada sekali waktu itu pernah ada yang menyebut-nyebut tentang Abu Thalib. Maka Rasulullah SAW bersabda, semoga syafaatku dapat menolongnya pada hari kiamat, sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka yang paling apa namanya, yang paling dangkal. Atau kalau neraka itu kan berupa jurangnya yang paling dangkal lah gitunya. Semoga itu dia diletakkan di dalam neraka yang paling dangkal. Apinya hanya mencapai mata kakinya yang membuat otaknya mendidih. Nah, ternyata di hadis lain kan, inna ahwana ahlin nari azaban, sesungguhnya orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka itu adalah yang ini, yaitu yang diberi, kalau di hadis lain itu kan diberi alas kaki dari api hingga isi kepalanya mendidih. Ternyata yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu, atau Rasulullah di sini berharap, ya Rasulullah berharap Abu Thalib itu mendapatkan siksaan yang paling ringan. Tapi untuk bisa membebaskannya, mengeluarkannya dari dalam neraka, Rasulullah nggak bisa karena dia kafir. Sementara Al-Quran sudah menyatakan bahwa orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang masuk neraka dan abadi. Tapi kan Abu Thalibnya semasa hidupnya tidak pernah, jangankan mengganggu, apalagi melakukan kekerasan terhadap Rasulullah dan para sahabat. Justru Abu Thalib ini menjadi pelindung Rasulullah. Hanya sayangnya dia kafir. Jadi tidak ada keburukan, artinya tidak ada keburukan yang dilakukan oleh Abu Thalib baik terhadap Rasulullah, terhadap sahabat, atau terhadap Islam. Hanya ya, makanya Rasulullah itunya sangat menyayangkan. Di akhir hayatnya kan Rasulullah sampai membisikkan kepada Abu Thalib itu, ucapkan la ilaha illallah, nanti aku akan bersaksi pada hari kiamat di hadapan Allah. Ternyata Abu Thalibnya menolak, dia tidak mau, dia tetapnya secara pribadi mungkinnya dia lebih berat ke mengikuti agama leluhurnya. Nah, ini satu lagi di sini tentang mudah-mudahan, di sini sebutannya mudah-mudahan syafaatku dapat menolongnya. Jadi boleh disebut nih, Abu Thalib dia dapat syafaat dari Rasulullah. Karena semasa hidupnya Abu Thalib ini banyak membantu, banyak menolong, mendukung lah gitunya Rasulullah sebagai nabi. Hanya dia tidak mau masuk Islam. Dapat syafaatnya bagaimana? Menjadikan itu Abu Thalib itu seperti yang diharapkan di sini, pasti kenyataan sebetulnya ya. Semoga syafaatku dapat menolongnya pada hari kiamat, sehingga gitu dia dimasukkan ke dalam neraka yang paling dangkal. Nah, di mana yang paling dangkal itu apinya hanya mencapai mata kaki, tapi ternyata kan merembet, yang namanya panas merembet. Apinya hanya sedalam mungkinnya, kalau ibarat air gitulahnya, apinya hanya sedalam atau kedalamannya hanya sampai mata kaki, yang membuat isi kepalanya mendidih. Jadi kalau ada nggak orang kafir yang dapat syafaat, nah ini bisa jadi hanya satu-satunya orang kafir yang mendapat syafaatnya, dengan hadis yang barusan menyebutkannya, mudah-mudahan syafaatku
Ya semoga syafaatku dapat menolongnya. Tapi pertolongannya itu bukan sampai bisa mengeluarkannya dari dalam neraka. Ya, karena Allah sudah menyatakan bahwa orang kafir itu masuk neraka dan abadi, nggak akan ada yang keluar dari dalam neraka. Mereka itu mukimin, mereka itu mukimin neraka. Kemudian yang lainnya nih hadis tentang syafaat nih. Sekarang riwayat Abu Daud nih, hadis riwayat Abu Daud tentang syafaat. Yang ini nih, An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku berlaku untuk pelaku dosa besar dari umatku, atau hanya bagi mereka yang melakukan dosa-dosa besar. Ini maknanya bahwa kalau orang yang ini nih, kalau orang yang dia ini satu kelompok, bukan ini, ada satu kelompok kan orang Islam lah tentunya. Orang Islam itu kan ada yang masuk surganya tanpa hisab, kemudian ada dengan yang hisaban yang ringan. Ada kan ada kelompok yang tidak dihisab, ada yang dihisab dengan hisaban yang ringan. Ini hasilnya memang langsung ke surga, nggak perlu syafaat Nabi. Ini kan hasilnya langsung ke surga nih. Orang yang masuk surga tanpa hisab nggak perlu mereka syafaat Nabi. Mereka memang sudah berhasil masuk surga dengan amal mereka sendiri, bahkan masuk surganya tanpa hisab, bukan karena diberi syafaat Nabi. Kemudian yang kedua, dia dihisab oleh Allah dengan hisaban yang ringan, di mana orang yang mendapat hisaban yang ringan itu hasilnya pasti langsung ke surga, tidak ke neraka dulu. Nah, bahkan di bab berapa nih, udah bab 48 kalau nggak salahnya. Yang ini yang manu kisal hisaba uziba, barang siapa yang hisabannya berat, berartinya kebalikan dari hisaban yang ringan. Barang siapa yang hisabannya berat, berbelit-belit lah dilakukan hisabannya betul-betul detail sampai ke amal-amal terkecilnya. Nah, ini pasti orang ini melakukan dosa besar, dan hasilnya uziba di dalam hadisnya pasti masuk neraka dulu. Nah, syafaatku itu bagi orang-orang yang ini, orang yang masuk surga tanpa hisab, ini tidak perlu syafaat Nabi. Orang yang mendapatkan hisaban yang ringan juga tidak perlu, karena mereka sudah langsung masuk surga, tidak ke neraka dulu. Makanya hadis yang tadinya, kalau di sini hadis yang ke-13 dan ke-14, yakhruju minan nar bisyafa'ah, akan keluar dari neraka itu dengan bantuan syafaat. Tapi orang yang masuk surga tanpa hisab, nggak ada masuk surga tanpa hisabnya karena syafaat, bukan. Kalau yang keluar dari dalam neraka, nah itu karena diberi syafaat, ya, karena mendapatkan syafaat. Dan tidak ada nih ya, boleh disebutnya tidak ada hadisnya yang menerangkan ada yang masuk surga tanpa hisabnya itu karena syafaat. Mereka memang orang-orang sudah sukses, katakanlahnya sukses gitu, menjadi orang-orang atau manusia yang masuk surga tanpa hisab, tanpa bantuan syafaat. Nah, ini maknanya demikian nih hadis yang ini nih ya. Syafaatku bagi orang atau bagi pelaku dosa besar, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Artinya ini mereka yang masuk neraka. Syafaat itu bagi mereka yang masuk neraka. Sehingga hadis ini menyebutkan tadi akan keluar dari neraka karena syafaat Nabi. Tapi kan jangan diartikan syafaat dari Nabi itu akan membebaskannya dari neraka. Tetap saja dia harus menjalani hukuman.
disiksa di dalam neraka sesuai dengan dosanya. Adapun syafaat dari Nabi ini bantuan yang apa namanya ya sedikit anggaplah. Jadi kalau orang yang dikatakan dapat syafaat Nabi tidak jadi masuk neraka, ini kan hadis ini menyebutkan keluar dari neraka. Kalau keluar berarti kan masuk dulu. Kalau keluar dari neraka itu artinya dia dari dalam neraka. Ini hadis yang tadinya yang di sini yakhruju minan nari bisyafaat, akan keluar dari dalam neraka dengan bantuan syafaat. Kan yang disebut keluar dari neraka itu artinya dari dalam neraka. Makanya jangan diartikan kalau dapat syafaat Nabi itu jadi sama sekali tidak masuk neraka. Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku, artinya mereka harus masuk neraka. Ya karena ini dosa-dosa besar mereka itu gitu ya, mereka itu harus masuk neraka. Dan nanti akan keluar dengan bantuan syafaat dari Rasulullah SAW. Sesuai, katakanlahnya ya sesuai lah dengan amal mereka. Nah bahkan kan yang tadinya barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada iman sebesar biji gandum, terus mengecil. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada iman sebesar biji tepung, yang terakhir sebesar atom sekalipun. Dan di dalam hadis yang lain kan orang terakhir yang keluar, orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka itu adalah orang yang hanya punya iman hanya punya iman sebesar atom. Orang terakhir ini paling lama berarti di nerakanya, dapat syafaat ya dapat, tapi apa jadi sebentar, ini kan yang paling lama. Selain yang abadi berarti kan inilah orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka. Inilah yang tidak abadi, itunya yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka. Nah, orang ini pun keluar dari nerakanya lebih cepat karena dapat syafaat dari Nabi. Tapi lebih cepat bagaimana? Nyahatina hampir abadi telah dipercepat 2 jam. Karena dapat syafaat Nabi jangan dikira besar, banyak. Karena yang memerlukan syafaat itu bukan hanya umat Rasulullah. Karena tadi kan pokoknya orang-orang yang beriman di semua generasi Nabi, mereka ini kemudian mendatangi Nabi Adam. Yang ternyata syafaat itu hanya Rasulullah yang memiliki. Artinya syafaat dari Rasulullah ini bukan hanya untuk umatnya, tapi untuk semua umat Nabi atau untuk semua manusia lah gitunya, asal beriman. Sama di semua generasi Nabi juga ada yang kafir, ada yang mukmin. Tapi kan orang mukminnya ternyata kan ada yang hanya imannya itu sebesar debu. Itu di semua generasi Nabi sama situasinya. Ada yang kafir, ada yang beriman. Yang beriman beragam, dari dulu namanya iman gitu, ada kadarnya. Kadar dalam arti kan iman itu kan naik turun. Iman itu naik turun artinya beda-beda kadar keimanan masing-masing orang. Nah semua yang memerlukan itu syafaat hanya ada pada Rasulullah SAW. Satu lagi nih hadisnya, ini yang barusannya riwayat Abu Daud, At-Tirmizi juga ada nih yang barusan, bahwa syafaatku hanya bagi pelaku dosa besar. Mengharap syafaat mudah-mudahan syafaat dari Nabi ya anggaplah gitunya, karena
Ini nih kalau kita ini di bab ini juga kan di bab dalam kitab Birqaq ini juga oleh Imam Bukhari kan sudah dibahas sudah agak lama di beberapa bab sebelumnya. Ar-roja ma'al khauf, optimis disertai kekhawatiran. Optimis disertai kekhawatiran. Itu harus, itu nggak boleh hilang rasa optimis masuk surga, harus ada. Tapi kenapa bisa optimis? Optimis masuk surga itu kalau sudah kita ini taat, terus nggak optimis bagaimana? Artinya kalau kita ini sudah saya ini taat, katakanlah hanya dengan kesungguhan gitu. Saya ini bersungguh-sungguh gitu taat kepada Allah semaksimal yang saya bisa. Itu wajar atau harus gitu. Harus optimis. Kalau sudah tidak taat, kalau sudah taat mau bagaimana lagi? Tapi di samping itu kekhawatiran harus tetap ada karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Bahkan seorang sekali Abu Bakar pun kan tetap saja kalau mendengar neraka itu sangat ketakutan. Nah artinya dari sisi ininya berarti dari sisi rasa ketakutan itu ada harapan karena Nabi akan memberi syafaat. Artinya kita tidak bisa atau tidak boleh juga itu butuh syafaat Nabi. Ini sih gunanya karena banyaknya hadis-hadis yang Rasulullah menjanjikan halal baginya syafaatku. Karena ini dua sisi ini dua hal ini tidak boleh hilang salah satu. Optimis 100%, jangan lupa bahwa manusia itu tetap punya dosa. Kalau pesimis juga salah gitunya karena kalau pesimis ini juga akan melemahkan iman, melemahkan semangat beramal. Kalau pesimis artinya kan tidak yakin saya ini mau ke surga, males beramal kalau sudah demikian. Ya kalau sudah tidak yakin masuk surga terus mau beramal bagaimana? Jadi dua hal ini sudah dibahas nih oleh Imam Al-Bukhari bahwa optimis itu wajib tapi rasa takut khawatirnya tidak boleh hilang. Nah dari sisi kekhawatiran ini ada harapan gitu bahwa Rasulullah SAW itu pasti menolong, pasti membantu. Syafaat itu kan bantuannya. Nah bahkan seperti tadilah syafaat Rasulullah SAW itu ternyata Rasulullah SAW itu memberi syafaat bahkan hingga kepada orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka itu dia juga dapat syafaat. Karena yang tidak boleh menerima syafaat itu hanya orang-orang yang dinyatakan di nerakanya abadi. Nah itu baru tidak dapat syafaat. Nah yang berikutnya nih. Mana nih hadis ini. Ini masih riwayat Abu Dawud. Dari Muaz bin Anas Al-Juhani, dari bapaknya dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa melindungi seorang mukmin dari orang munafik, maka Allah akan mengutus seorang atau satu malaikat untuk menjaga dagingnya dari api neraka pada hari kiamat. Ya ini jarang hadis yang jarang jarang tergali ini yang hadis-hadis seperti ini nih. Barang siapa melindungi seorang mukmin dari orang munafik, maka Allah akan mengutus satu malaikat untuk menjaga dagingnya dari api neraka pada hari kiamat. Barang siapa menuduh seorang muslim dengan sesuatu yang ia berharap keburukannya, maka Allah akan menahannya di jembatan neraka jahanam hingga ia keluar dari keburukan perkataannya.
Ya, dalam kurung nih, hingga ia bersih dari dosanya, baik karena pemberian maaf saudaranya muslim tersebut, atau karena syafaat, atau setelah ia dibersihkan dengan siksaan sesuai dengan kadar dosa yang ia perbuat. Sekali lagi nih, ini hadisnya nih ya. Barang siapa melindungi seorang mukmin dari munafik, maka Allah akan mengutus seorang malaikat untuk menjaga dagingnya dari api neraka pada hari kiamat. Nah, ini yang sebaliknya nih, ini yang mungkin terjadi nih kepada seorang muslim mukmin. Barang siapa menuduh seorang muslim dengan sesuatu yang ia berharap keburukannya. Ini terkait gibah, berarti gibah dan namimah yang kemarin. Menuduh seorang muslim dengan sesuatu yang dimaksudkan untuk menjatuhkan, berarti ini dia mengharap keburukan. Maka Allah akan menahannya di jembatan neraka jahanam hingga ia keluar dari keburukan perkataannya. Ini maksudnya hingga ia bersih dari dosanya. Apakah karena diberi maaf oleh saudaranya muslim tersebut, atau karena syafaat, atau karena dibersihkan sesuai dengan siksaannya, dibersihkan dengan siksaan sesuai kadar dosa yang ia perbuat. Kemudian nih hadis berikutnya nih, masih hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, mintalah syafaat kepadaku, niscaya kalian akan mendapat pahala, dan Allah akan menetapkan apa saja yang dikehendakinya melalui lisan nabinya. Jadi jangan juga gitu merasa gitu, jangan juga merasa atau merasa menjadi orang yang tidak butuh kepada syafaat Nabi. Berarti hanya satu sisi, dia optimis gitu ya, tidak ada kekhawatiran di dalam dirinya. Karena memang seperti hadis yang tadinya, syafaat dari Rasulullah SAW itu hanya bagi pelaku dosa besar. Syafaat Rasulullah SAW itu untuk mengeluarkan itu manusia dari dalam neraka. Orang yang masuk surga tanpa hisab nggak ada, bukan karena syafaat Nabi. Tapi nah ini berarti dari sisi ininya gitu, dari sisi khawatir atau rasa takutnya gitu masuk ke dalam neraka, tetap saja akan berharap kepada syafaat dari Nabi. Nah hadis ini menyebutkan demikian nih, barang siapa meminta mana duit mintalah syafaat kepadaku, niscaya kalian akan mendapat pahala, dan Allah akan menetapkan apa saja yang dikehendakinya melalui lisan nabinya. Kemudian yang berikutnya nih, ini maksudnya hadis ini artinya tetaplah jangan sampai merasa gitu, jangan sampai merasa tidak perlu gitu, tidak butuh kepada syafaat Rasulullah SAW. Ya adapun kenyataannya, andai nanti di akhiratnya ternyata ini termasuk yang masuk surga tanpa hisab, ya memang tidak dengan bantuan syafaat Nabi. Tapi kan dari sisi khawatir, takut dengan nerakanya, tetap orang itu perlu gitunya kepada syafaat dari Rasulullah. Nah, bahkan di hadis ini kan, mintalah syafaat kepadaku. Kemudian satu lagi nih, hadis riwayat At-Tirmizi ini sekarang nih. Banyak ternyata nih, beragam nih hadis ini tentang syafaat.
Nah, ini nih hadisnya nih. Dari An-Nadhr bin Anas bin Malik, dari ayahnya ya, dari Anas bin Malik ya. Ah, ini unik nih hadisnya nih. Anas bin Malik nih ya, dari Anas bin Malik, ia berkata, aku meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memberiku syafaat pada hari kiamat. Ini Anas bin Malik nih. Aku meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memberiku syafaat pada hari kiamat. Beliau bersabda, aku akan melakukannya. Jadi Anas bin Malik mengatakan kepada Rasulullah, aku akan meminta syafaatmu pada hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, aku akan melakukannya. Kemudian Anas bin Malik bertanya, wahai Rasulullah, kemana aku harus mencari Tuhan? Nah gitu, nanti di akhirat saya bisa menemui Tuhan di mana? Di mana bisa panggil kayak gitu? Nah, bertanya kepada Rasul seperti ini nih Anas bin Malik. Wahai Rasulullah, kemana aku harus mencari Tuhan? Beliau menjawab, carilah aku pada saat pertama kali kamu mencari di atas jembatan. Nah, jembatan ininya jembatan Jahanam. Carilah aku pada saat pertama kali kamu mencari di atas jembatan. Kemudian Anas bertanya lagi, bila aku tidak bertemu dengan Tuhan di atas Sirat, di atas jembatan tersebut, beliau menjawab, carilah aku di dekat mizan, tempat penghisaban. Ya, carilah aku di dekat mizannya, tempatnya itu tempat menghisab, Allah menghisab. Kemudian Anas bertanya lagi, bila aku tidak mendapati Tuhan di dekat mizan, Rasulullah menjawab, carilah aku di dekat telaga, carilah aku di telaga Al-Kautsar, ya. Karena aku tidak akan luput dari 3 tempat tadi. Satu, Rasulullah SAW berada di jembatan jembatan Jahanam. Nah, karena Rasulullah itu kan di situ Rasulullah mendoakan semua yang menyeberang. Rasulullah menyeberang paling dulu nih. Rasulullah itu di tentang jembatan Jahanam ini ya. Rasulullah itu menyeberang paling dulu, dan di ujung jembatan itu Rasulullah mendoakan semua yang menyeberang. Satu, Rasulullah pasti ada di sana. Nah, kalau tidak ditemui di sana, di mana? Di tempat penghisaban, karena Rasulullah jadi saksi. Mizan ini tempat menghisabnya, karena kan Rasulullah itu harus menjadi saksi bagi setiap orang yang dihisab oleh Allah. Bahkan Rasulullah itu bukan hanya menjadi saksi atas umatnya saja, Rasulullah itu harus menjadi saksi untuk seluruh manusia. Bahkan umat-umat nabi terdahulu pun ketika dihisab oleh Allah itu disaksikan oleh nabinya sendiri dan Rasulullah, karena Rasulullah itu menjadi saksi untuk seluruh umat manusia. Jadi Rasulullah pasti ada di sana. Ini bocorannya dari Nabi SAW. Nanti kalau perlu Nabi di sana kemana? Jangan di jembatan. Carilah di jembatan Jahanam. Nabi pasti ada di situ. Yang ketiga di telaga, pasti kan ini karena ini memang itu telaga milik Nabi. Nah, kalau mencari Nabi, carilah di 3 tempat ini. Kalau tidak ada ketika menyeberang jembatan Jahanam, cari di tempat penghisaban, karena Nabi jadi saksi di sana. Kalau tidak ditemukan juga di sana, carilah di telaga, karena Nabi pemiliknya. Nah, hadis yang ini kan tentang telaga Rasulullah itu kan. Aku akan menunggu, bahkan aku akan sampai paling dulu di telaga tersebut dan aku menunggu kalian di sana. Ternyata kan ketika orang-orang mencari air untuk minum, hanya ada telaga milik Rasulullah. Ada sekelompok orang yang ketika datang ke sana itu dihalangi oleh malaikat. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa mereka dihalangi? Mereka itu umatku. Benar, mereka umatmu, tapi kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu tidak ada.
Mereka itu orang-orang yang mengubah-ubah agama. Itulah mengubah-ubah agamanya, berinovasi lah pokoknya gitu. Berinovasi di urusan agama, menambah, mengurangi, mengubah dan sebagainya, itulah. Itu yang dikatakan malaikat. Benar mereka umatmu, tapi kamu tidak tahu mereka ini orang-orang yang mengubah-ubah agama setelah engkau tidak ada. Nah, itu hadisnya yang menunjukkan Rasulullah pasti ada di telaga. Tapi sudah dicatat di ayeuna, nanti di sana cari Nabi kemana? Satu, cari ketika menyeberang, pasti Nabi ada di sana. Kalau tidak mendapati Rasulullah di sana, cari di tempat penghisaban. Nah, orang emang apal itu kudu ke mana dia? Ke mana itu itu. Emang kita tahu, emang kita mudah gitu mendapati Nabi. Karena beliau sedemikian sibuknya pastinya. Harus bahkan kan di hadis yang kemarinnya bahwa akulah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Kemarinnya baru-baru ini hadisnya. Ya namanya memimpin manusia kesibukannya luar biasa berarti Rasulullah. Karena kita mau menemui Rasulullah, coba buat dulu perjanjiannya, cek Nabi itu jangan enak aja datang. Sudah ada perjanjian belum? Di dia wae kerol itu jelema teh polontong. Mau bertemu teh sudah ada janji belum? Ada nih. Jika naon banyak. Ini hadis saya seperti ini nih. Aku sekali lagi nih ya. Anas bin Malik mengatakan seperti ini, aku meminta Nabi agar memberiku syafaat pada hari kiamat. Ini sekelas Anas bin Malik nih. Ya sekali Anas bin Malik itu kan ya, aku meminta syafaat, meminta Nabi SAW agar memberiku syafaat pada hari kiamat. Beliau bersabda, oh ya pasti aku akan melakukannya. Itu kan Rasulullahnya menyanggupinya, pasti aku akan melakukannya. Kemudian Anas bertanya, wahai Rasulullah, kemana aku harus mencari untuk menemui Tuhan? Beliau menjawab, cari aku di, nah itunya di tempat pertama gitu. Kalau mau cari di jembatan Jahanam. Nah, jika tidak ada di sana itu, bila aku tidak bertemu dengan Tuhan di jembatan tersebut, kemudian Rasulullah menjawab, carilah aku di dekat mizan, di dekat tempat Allah menghisab. Kemudian Anas bin Malik bertanya, bila aku tidak mendapati Tuhan di dekat mizan, Rasulullah menjawab, carilah aku di telaga, pasti aku di sana. Karena aku tidak akan lepas, tidak akan luput dari 3 tempat ini. Tadinya dengan kepentingan masing-masing ya, ada di jembatan karena seperti itu Rasulullah itu akan menyeberang paling dulu, dan Rasulullah itu akan mendoakan setiap yang menyeberang. Kemudian yang kedua, Rasulullah ada di tempat penghisaban karena Rasulullah saksi untuk seluruh manusia bahkan. Kemudian yang ketiga ada di telaga. Memang Nabi pemiliknya. Di mana itu di dalam situasi tidak ada air kecuali telaga tersebut. Ya, dengan hadis yang tadi banyak yang datang ke sana ingin minum. Ada yang bernasib demikian, dihalangi oleh malaikat dan diusir oleh Rasulullah. Satu lagi nih hadisnya nih. Terakhirnya lah, ini hadis terakhirnya tentang makanya saya ayeuna malah macam hadis lah gitu tentang syafaat. Ini pun belum seluruhnya tentang syafaat, masih banyak. Ya saya pilih lah gitunya dari yang saya temukan, itu yang saya dapati ini, meskipun ini belum seluruhnya. Ini yang terakhir nih, hadis riwayat Ahmad. Yang ini nih hadis ini sebentar nih. Ini sama nih seperti yang barusan, dia juga riwayat Ahmad di yang barusan nih Anas bin Maliknya. Anas bin Malik mengatakan mana ini? Anas bin Malik mengatakan, saya memohon kepada Nabi SAW untuk memberiku syafaat pada hari kiamat.
Anas bin Malik mengatakan Rasulullah menjawab, saya akan melakukannya untuk mereka. Bukan hanya Anas bin Malik, saya akan melakukannya untuk mereka. Anas bin Malik kemudian berkata, di mana saya harus mencarimu pada hari kiamat kelak, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, carilah aku di tempat pertama kamu memintaku, yaitu di atas jembatan. Anas bin Malik berkata lagi, jika saya tidak menemukan Tuhan di atas jembatan, Rasulullah menjawab, maka saya berada di mizan, ya, tempat hisaban atau penimbangan amal manusia. Nah, Anas bin Malik bertanya lagi, jika aku tidak menemukan Tuhan di mizan, Rasulullah SAW menjawab, kalau begitu saya berarti sedang ada di telaga. Ya, berarti saya sedang berada di telaga. Yaitu telaga yang dianugerahkan kepada Rasulullah SAW. Aku tidak akan berada selain di 3 tempat tersebut pada hari kiamat. Nah, coba ini pelajarannya apa? Apa kira-kira kita juga pantas untuk cari Nabi nanti pada hari kiamat? Mencari Nabi mau apa gitu nantinya? Ini di sini kan bukan hanya Anas bin Malik. Kita boleh nggak kalau misalnya pada hari kiamat nanti cari Nabi karena menginginkan syafaat? Boleh. Makanya kalau di hadis ini kan lebih umum, bukan hanya untuk Anas bin Malik. Aku akan melakukannya untuk mereka, untuk semua orang artinya. Ya, kemana, di mana engkau bisa ditemukan? Satu, temui aku di jembatannya waktu manusia menyeberang. Kalau ternyata tidak bertemu, cari aku di tempat Allah menghisab. Jika tidak, pasti aku sedang ada di telaga. Ini berlaku untuk semua orang nih ya. Tapi kan pelajarannya, apa kita ini pantas gitu untuk menjadi orang yang tidak malu? Anggaplah gitunya. Apa kita ini pantas menjadi orang yang tidak malu nanti di akhirat mencari-cari Nabi? Begitu ketemu, kamu siapa? Cek Nabi teh, aduh ternyata. Kita kaitkan nih dengan hadis ini nih. Kita kaitkan dengan hadis yang ini, sabda Rasulullah yang latat ba'unna sunnana man kana qablakum. Juga hadis yang tadi kan, Nabi berada di telaga. Ada orang yang ketika mau datang ke sana dihalangi oleh malaikat. Kenapa? Kalau masuk ke telaga pasti kan ketemu Nabi kan? Karena Nabi kan ada di telaga, dihalangi oleh malaikat. Kemudian dikatakan, kenapa dihalangi mereka umatku? Mereka itu orang yang demikian tadi. Kemudian Rasulullah yang mengatakan, sudah memang suruh pergi saja mereka. Nah, kita kaitkan dengan hadis ini nih ya. Latat ba'unna sunnana man kana qablakum. Ini Rasulullah kan sudah menyabdakan seperti ini. Ini orang Islam. Malah gitu, kalian orang Islam akan mengikuti cara hidup orang kafir. Nah, ini berarti ketika di dunianya mengikuti cara hidup orang kafir. Apa artinya? Bukannya taat kepada Nabi, malah mengikuti cara hidup orang kafir. Nah, nanti di akhiratnya paling Rasulullah mengatakan demikian. Dulu ketika di dunia kamu mengikuti siapa? Saya ikut Abu Jahal, atau Kadiu, cik Nabi itu. Aduh, saya mengikuti orang-orang kafir. Kenapa kamu datang ke sini? Ini secara logikanya ringan. Ketika di dunianya dengan cara hidupnya mengikuti orang kafir, di sana pantas nggak bersama Nabi? Ya, di akhiratnya pantas nggak bersama Nabi? Di dunianya mengikuti cara hidup orang kafir, tapi di akhirat nanti ingin bersama Nabi. Asa tak suka akal. Ini karena Rasulullah sudah menyabdakan demikiannya, la tatba'unna sunnana man kana qablakum. Kalian orang Islam malah mengikuti cara hidup orang kafir. Sedikit demi sedikit kan, shibron bi shibrin, ziroan bi ziroin, bablas akhirnya. Padahal Rasulullah sudah menyebutkan mereka itu mengajak lah itunya,
mereka itu mengajak kamu masuk neraka, kan terus kamu ikuti. Sedikit demi sedikit, shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, ziro'an bi ziro'in, sehasta demi sehasta. Padahal mereka itu apa lanjutannya kalau bahasa Arabnya, yang mereka itu mengajak kamu masuk ke dalam lubang kadal, kalau terjemah ya nama redaksi nama. Itu bahasa kiasan dari mereka itu mengajak kamu masuk neraka, kan kamu ikuti. Nah maka nih, sementara Anas bin Malik tadi kan ya, Rasulullah beri syafaat, ya pasti, bahkan bukan hanya untuk kamu, untuk semuanya. Di mana kami bisa menemuimu nanti di akhirat? Nah coba artinya, pantas nggak kita ini nanti di sana mencari-cari Nabi, sementara ketika di dunia malah bukan menaati Nabi, ketika hidup di dunia itu bukan mengikuti sunnah Nabi, malah mengikuti cara hidup orang-orang kafir. Kan logikanya demikian. Ketika hidup di dunianya mengikuti cara hidup orang kafir, di akhirat nanti ingin bersama Nabi. Setekah arti ya. Ya paling Nabi, kamu siapa? Kamu siapa? Gak kelihatan bekas wudhu kan? Itu kan ciri khasnya umat Rasulullah mah. Gurron muhajjalin min asaril wudhu. Ada ciri khasnya itu umat Rasulullah SAW. Nanti Rasulullah mengenali siapa umatnya itu dari situ. Ada bekas wudunya. Tapi kan dengan catatan, sing bener atau wudu nah. Jangan sampai wudunya dilakukan, tapi seperti yang kemarin, ulangi sholat kamu. Ya wudu gak gitu, sama. Ulangi wudu kamu. Atau kalau wudu mah yang ini bukan ulangi wudu kamu, wailun lil aqab minan nar, itu untuk yang wudunya tidak benar, untuk yang wudunya salah. Wailun lil aqab minan nar. Nah, sementara wudu itu akan menjadi wudu itu akan menjadikan itu seseorang memiliki ciri khas yang untuk dikenali oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Nah, hidup nuturkan kafir, di akhirat hayang jeung Nabi. Gunah cek Nabi teh taat hanteu siapa taat hanteu nya ini dia yang syafaat Rasulullah. Oh itu kan neraka heula engke syafaat malah belakangan beres saeutik. Memang saeutik syafaat Nabi beres saeutik lah. Tadinya hampir abadi teh gitulah dikurangan ya kurangan 2 poe lah lumayan. Kurangan 2 poe itu dari entah berapa lamanya, harus lama di nerakanya karena hanya punya iman sebesar debu. Hanya punya iman sebesar debu. Coba bayangkan dirinya, orang yang punya hanya iman sebesar debu hidup di dunianya seperti apa? Da moal nuturkeun Nabi moal imannya saja hanya sekedar sebesar debu. Tah nu sebutna teh cek urang Sunda mah ableg ge hirupna teh siga kafir, tapi orang Islam. Ada iman di dalam hatinya sebesar debu. Inilah orang yang paling lama di neraka. Toh keluar juga setelah dapat syafaat Nabi. Paling lama di nerakanya, bukan tidak jadi ke neraka atau bukan jadi sebentar di nerakanya. Syafaat dari Rasulullah itu tidak banyak. Benar menolong. Tapi hadis tadi yang dibaca di awal tadi juga sudah jelas. Yakhruju minanar, keluar dari neraka, artinya masuk dulu. Yang keluar dari neraka itu berarti kan dari dalam neraka. Jadi jangan apalah jadinya jadi saya juga takut salah menerangkan tadi. Jadi jangan sampai muslah tuh butuh syafaatku Nabi, tidak perlu syafaat Nabi, Anas bin Malik saja minta. Nah artinya itu kan dari sisi bahwa kekhawatiran, ketakutan masuk neraka itu harus tetap ada. Sementara kan keluar dari neraka itu tadi karena syafaat Rasulullah. Jadi tetap optimis dan khawatir itu, ini memang 2 hal yang tidak boleh itu dipisahkan. Optimis harus bisa masuk surga, tapi khawatir masuk neraka juga tidak boleh hilang.
Nah, terakhirnya bahkan Abu Bakar yang sudah dipastikan masuk surga tanpa hisab saja, tetap saja takut. Tetap saja takutnya, ada ketakutan di dalam dirinya dengan neraka.